Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada nadom berikutnya, yaitu nadom ke-8. Al-kalamu wa ma yata'adafu minhu, judulnya begitu. Al-kalamu ini pembahasan tentang kalam. Wa ma yata'adafu minhu, dan pembahasan tentang sesuatu yata'alafu yang tersusun apa kalam minhu dari ma. Sesuatu itu merupakan penyusun daripada kalam terstruktur dari sesuatu itu. Kita juga akan bahas. Kalamun alabdun mufidun kastaqim. Kalam menurut kami, kalam kami ini maksudnya kalam menurut kami, karena beliau ahli nahwu. Itu lafdun, itu berupa lafad mufidun yang mempunyai fungsi atau faedah. Kastaqim sebagaimana lafad istaqim. Di sini mempunyai fungsi perintah. Istaqim. Istaqim, istiqomahlah siapa engkau. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kemudian dan itu isim wa fi'lun dan fi'il, kemudian summa harfun huruf. Al-kalimu itulah namanya kalim. Kalim itu kumpulan dari isim, fi'il, harf. Wah itu jamak berarti ya. Adapun tunggalnya, itu bentuk tunggalnya kalim, lafadz kalim ini adalah kalimatun, kalimah. Jadi kalau sendiri kalimah isim, kalimah fi'il, kalimah huruf, kalau gabung tiga-tiganya kayak gitu namanya kalim. Wal qaulu am, adapun qaul, istilah qaul itu amun, itu berlaku umum. Berlaku kalimah juga disebut qaul, kalam disebut qaul, kalim juga bisa disebut qaul. Wa kalimatun biha kalamu qad yu'am. Adapun kalimah, adapun kilmah, wa kalimatun biha dengan nama kilmah, kalamun istilah kalam, qad yu'am itu terkadang juga dimaksud apa kalam. Kalam itu dimaksud kadang-kadang juga kilmah, ya, disebut kilmah kata lainnya. Selanjutnya Syarhu Bani Aqil, ya, ini pensyarah atau penjelasan dari Imam Ibnu Aqil. Baik, kita mulai. Al-kalamu al-mustalahu alaihi inda nuhati, kalam yang dipakai istilah apa alaihi al, yaitu istilah tersebut dipakai kalam indan nuhati menurut para pakar nahwu. Kalam menurut pakar nahwu yang dipakai istilah atau penggunaan dalam istilah teknis dalam ilmu nahwu itu maksudnya adalah ibaratun. Itu adalah ibarat ungkapan, ekspresi anilabdi dari sebuah lafad atau dari lafad al-mufid yang berfaedah atau punya fungsi komunikasi tentunya. Faidatan yahsunu as-suqutu, yang dengan faidatan dengan fungsi yahsunu yang bagus atau baik, apa sukutu sikap diam, alaiha atas faedah atau fungsi komunikasi itu. Kalau sudah komunikatif, entah itu kalam khobari atau insai, ya, kalimat yang bernilai berita atau kalimat yang bernilai tuntutan, bisa larangan, bisa perintah. Itu kalau sudah ada nilainya itu, maka sikap diam atau sudah paham lah, berarti itu lebih bagus diam. Falabdu jinsun yasmalu al-kalam wal kalimat wal kalimah. Adapun lafad, yang dimaksud lafad di sini jinsun itu isim jenis. Isim jenis itu isim yang mana mencakup penamaan suatu yang masih umum seperti rojulun, satu jenis yang masih umum seperti, atau genus yang masih umum seperti rojulun, seorang lelaki, yang di bawahnya masih ada pembagiannya seperti namanya Fuad, Zaid, Abdullah, Jokowi, itu pembagian daripada rojul.
Selanjutnya lafadz itu isim jenis yasmalu yang meliputi atau bisa terdiri dari apa lafadz atau apa jenis tersebut. Bisa terdiri dari al-kalama, kalam, wal kalimata dan kalimat, wal kalimah dan kalim. Lafadz itu bisa berupa kalam, bisa berupa sini jenis, maksudnya ya lafadz itu sendiri, lafadz. Karena jenis itu maknanya lafadz, berarti lafadz sendiri itu bisa kalam, bisa berupa kalimat, bisa berupa kalim. Wayas malu dan terkandung atau terdiri lafadz tersebut, apa lafadz tersebut al-muhmalah pada lafadz yang tidak punya makna atau kadizin seperti lafadz dis, wa mustakmala dan lafadz yang dipakai maknanya atau mana yang mempunyai makna lah gitu, atau lafadz yang mempunyai makna yang dipakai. Ka'amrin seperti amr. Jadi lafadz itu ada yang tak punya makna, ada yang punya makna. Kalau nggak punya makna, ya termasuk lafadz. Ya, bisa termasuk baik punya makna maupun tidak. Sekarang kita mulai bahas jadi anil lafdi al-mufidi. Jadi ibaratun anil lafdi al-mufidi. Wa mufidun. Adapun yang dimaksud mufid di sini ya. Yang dimaksud mufid itu apa? Akhrojah itu mengecualikan apa definisi mufid berfaedah, mengecualikan al-muhmalah pada lafadz yang tak bermakna atau tak dipakai maknanya. Wa faidatan yahsunu as-sukutu. Jadi makna yang lafadz yang tak punya makna seperti di sini tak bisa masuk mufid. Dia lafadz tapi enggak mufid. Tidak berfungsi komunikatif, enggak ada artinya. Tidak mufid maknanya. Wa faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha. Adapun definisi tadi faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha, ya, yang di atas ini faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha maksudnya itu apa? Itu akhraja itu mengecualikan apa kalam atau ucapan faidatan yahsunu as-sukutu 'alaiha, mengecualikan al-kalimata wa ba'dal kalimi, mengecualikan kalimat dan sebagian kalim. Jadi kalau hanya satu kalimat seperti isim saja, seperti madrusatun, isim itu tidak terdiri dari musnad ilaih atau minimal ada subjek predikat, tidak terdiri fi'il fa'il atau mubtada khabar, maka tidak bisa dikatakan berfaedah atau berfungsi komunikasinya nggak berfungsi, informasi apa yang diterima nggak ada. Nah, jadi kalau hanya satu kata kalimat saja nggak bisa, entah itu isim, entah itu fi'il, entah huruf. Wa ba'dul kalimi dan mengecualikan lagi ucapan faidah dan yahsuna sukutu 'alaiha, mengecualikan wa ba'dul kalimi pada sebagian kalim. Kalim kan kumpulan isim, fi'il dan harf. Jadi ada kumpulan isim, fi'il, harf yang tidak punya fungsi komunikasi, maksudnya tidak bisa dipaham komunikasinya. Wa huwa ma tarakkaba min salasi kalimatin. Adapun ba'dul kalim yang dimaksud di sini itu sesuatu tarakkaba yang tersusun min salasi kalimatin dari 3 kalimat. Faktor maka lebih banyak daripada 3 kalimat. Atau maksudnya lebih banyak dari 3 kalimat. 3 atau lebih gitu maksudnya, 3 kalimat atau lebih. Walam yahsun, kalimat di sini yang dimaksud isim, fi'il, haraf tadi ya, isim, fi'il dan haraf. Di sini bawahnya adanya ya wasmun wa fi'lun cuma harfunil kalim di nadom tadi ya. Jadi 3 huruf, 3 kalimat atau lebih. Walam yasun atukutu alaihi, maka dan tidak bagus tidak baik
sikap as-sukutu, diem, alaihi atas ma tarakaba min salasi kalimatin faksaro, ya, susunan 3 kalimat atau lebih itu tadi yang tidak bisa dipaham, ya tidak baik bagi kita mengambil sikap diem, ya masih harus tanya lagi, menggali informasi. Nahwu in qoma zaidun, sebagaimana ucapan in qoma zaidun. Ini contoh dari ba'dul kalimi. Jadi kalim kayak begini, ini susunan in adalah haraf, qoma adalah fi'il, sedangkan zaid adalah isim, sudah mencukupi disebut dengan kalim, dari isim, fi'il, haraf. Tapi di sini perlu diingat, ini ada huruf syarat. Huruf syarat ini berarti kalau dalam bahasa Indonesia kalimat, nanti ikutnya adalah ikut kalimat bersyarat setelahnya. Kalimat bersyarat atau sebab akibat. Nah, ini ada syarat nggak ada jawab, ada sebab nggak ada akibat. In qoma zaidun, jikalau berdiri siapa Zaid, apa akibatnya nggak ada, maka tidak bisa dipaham. Ini informasi terputus alias tidak mufid. Bener, ini sudah kalim, ini sudah jumlah fi'liyah plus ada syarat, ya bisa disebut jumlah syartiyah juga, tapi jawabnya nggak ada, jadi nggak lengkap, nggak mufid, nggak informatif, informasinya nggak lengkap. Wala yatarakabu al kalamu illa min ismain, dan tidak tersusun apa kalam illa min ismain, kecuali dari setidaknya 2 isim, yaitu nahwu zaidun qaimun, contohnya zaidun qaimun, ini mutada, ini khobar, Zaid mutada, ini khobar, Zaid orang yang berdiri, Zaid itu orang yang berdiri, subjek predikat. Ini bentuk ismiyah atau nominal. Au min fi'lin wasmin, atau terdiri dari fi'il dan isim, contohnya qoma zaidun, sebagaimana lafadz qoma zaidun, ya, telah berdiri siapa Zaid, berarti ini jumlah fi'liyah karena subjek setelahnya predikat yaitu koma, berarti fi'il baru fa'il. Di sini subjek predikat juga sama saja. Ini namanya kalam yang minimalis, kalam yang paling minimal, ya, terdiri hanya mutada, khabar, fi'il, fa'il, dan harus syaratnya faedah. Kayak syarat tadi in qoma zaidun, ini tidak informasinya terputus, ini sudah lengkap qoma zaidun. Kaqaulil musannifi, sebagaimana ucapan musannif atau pengarang kitab Alfiyah, istaqim, istaqim, yaitu ucapan istaqim. Istaqim, istiqomahlah siapa engkau, ya. Fa'inau, maka sesungguhnya lafadz istaqim itu kalamun, disebut kalam murakkabun yang terdiri atau tersusun, terstruktur min fi'li amrin, dari fi'il amar, wa fa'ilin dan fa'il, dan fa'il mustatirin yang tersimpan. Wa takdiru, adapun penampakan daripada fa'il mustatir atau perkiraan dari penampakan fa'il mustatir ini tadi, fa'il yang tersimpan, ya, istaqim, ya anta. Istaqim berdiri siapa? Anta engkau. Anta inilah yang disebut fa'il mustatir, aslinya hilang tapi ada. Fastagna, maka mencukupi siapa? Musonef atau penulis. Penulis menganggap cukup bil misali, dengan membuat contoh, dengan contoh yang ada yaitu istaqim. An ayakulah, daripada berkata siapa penulis, faidatan yahsunu as-sukutu alaiha, daripada mengatakan faidatan yahsunu as-sukutu alaiha. Ini perkataan definisi kayak gini ada, bisa kita ketemukan di kitab seperti Jurumiyah. Faidatan yahsunu as-sukutu alaiha, faedah atau mufid atau fungsi informasi yang sekiranya sikap diam itu bagus pada faedah tersebut, atau apa namanya, pada faedah atau informasi yang ada itu sudah cukup. Fakana maqalah, fakana uqala, maka seakan-akan penulis itu berkata, siapa penulis, al kalamu huwa al-labdu al mufidu,
kalam itu adalah lafadz yang mufid, faidatan kafaidati istaqim, yang punya dengan faedah atau fungsi sebagaimana fungsi lafadz istaqim, yaitu ada fi'il dan fa'il, musnad ilaih. Bisa saja musnad ilaih itu mubtada khabar atau fi'il fa'il. Di sini hanya mencontohkan fi'il fa'il. Saya kira untuk video ini cukup, karena belum selesai sarahnya untuk nadom ke 89 ini, maka kita lanjut di video berikutnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.